Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herunisa dengan NIM 190103088. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama, kita membahas tentang fungsi evaluasi. Nah, fungsi evaluasi ini untuk mengetahui tingkat penguasaan atau pemahaman seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, untuk mengetahui kesulitan atau rintangan yang dihadapi oleh seseorang dalam kegiatannya, sehingga dengan diadakan evaluasi dapat membantu memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Nah, fungsi evaluasi ini sangatlah penting dalam peningkatan kualitas pekerjaan seseorang. Pelaksanaan evaluasi ini tentunya juga memiliki berbagai fungsi yang sangat baik. Berikut fungsi evaluasi yang sangat penting dalam pekerjaan. Ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi selektif. Yang kedua, fungsi diagnosa. Yang ketiga, fungsi penempatan. Yang keempat, fungsi pengukuran keberhasilan. Nah, yang dimaksud dengan fungsi selektif ini yaitu fungsi selektif adalah fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misalnya, menentukan seseorang naik jabatan atau tidak, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi diagnosa. Fungsi diagnosa ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Misalnya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang siswa dalam bidang studi yang didapatkannya di sekolah. Nah, yang ketiga itu fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang karyawan sesuai dengan bidangnya di dalam suatu perusahaan. Nah, untuk yang terakhir yaitu fungsi pengukuran. Fungsi pengukuran keberhasilan ini berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termaksud metode yang dipakai. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk membuat perbaikan agar pekerjaan selesai sesuai dengan rencana. Tujuan evaluasi ini akan memberikan hasil yang berguna untuk merencanakan lanjutan dengan memperbaiki kekurangan dan kendala. Nah, baik dalam proses administrasi maupun manajemen. Tujuan evaluasi ini akan sangat penting dilakukan pada manajemen sumber daya manusia atau dikatakan SDM. Nah, berikut 7 evaluasi yang perlu kita kenali. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan atau pemahaman seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan atau rintangan yang dihadapi oleh seseorang dalam kegiatannya sehingga dengan diadakan evaluasi dapat membantu memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, bisa menjadi umpan balik informasi yang baik untuk pelaksanaan sehingga bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Yang keempat, digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi metode atau cara yang telah diterapkan. Yang selanjutnya adalah kedudukan evaluasi. Kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Nah, sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru. Hal-hal yang dievaluasi diantaranya meliputi calon siswa mengenai usia kematangan kognitif, kondisi fisik, dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Pelaksanaan evaluasi bisa melalui tes tertulis, lisan, perbuatan, ataupun dengan pertimbangan melalui pengamatan atau observasi, atau bisa dikatakan dengan uji. Nah, selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan
pelajaran mengajar. Nah, interval waktu itu dapat dihitung dalam satuan pendek 1 kali pertemuan, dalam satuan panjang 1 semester. Nah, selama kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, hendaknya guru mengevaluasi setiap langkah atau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Nah, pelaksanaan evaluasi bisa melakukan tanya jawab lisan dalam setiap kegiatan belajar mengajar, yaitu kuis, tes subformatif atau minimal introspeksi diri. Sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung, dapat dilaksanakan evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individual maupun kelompok. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kelemahan dan kelebihan siswa dalam memahami konsep-konsep yang telah dipelajari. Selanjutnya dapat dilaksanakan pengajaran remedial. Kemudian selanjutnya prosedur evaluasi. Apa itu prosedur evaluasi? Prosedur evaluasi ini terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan penafsiran. Nah, tahap perencanaan meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Metode evaluasi yang akan dipakai, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan menetapkan frekuensi evaluasi. Tahap pengumpulan data meliputi kegiatan pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Tahap verifikasi dapat meliputi kegiatan pengelompokan skor menurut tinggi rendahnya jenis kelamin atau hal lainnya yang sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Nah, tahap analisis data meliputi kegiatan pengolahan data dengan menggunakan teknis analisis statistik atau analisis non-statistik. Nah, tahap penafsiran terhadap hasil evaluasi bisa kita berupa pertanyaan atau keputusan yang diungkapkan dengan kata-kata, yaitu misalnya baik, cukup, buruk, tinggi, rendah, sedang, lulus, tidak lulus, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, ruang lingkup evaluasi. Objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi, yaitu yang pertama masukan input, yang kedua proses, dan yang ketiga keluaran input. Nah, yang pertama masukan input. Calon siswa yang akan dibentuk menjadi manusia-manusia dewasa yang berpribadi utuh merupakan subjek didik dalam kegiatan belajar mengajar. Karakteristik siswa sebagai masukan dalam proses belajar mengajar yang dievaluasi mencakup 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan. Nah, kemampuan ini adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan. Ini disebut tes kemampuan atau aptitude test. Nah, yang kedua kepribadian. Kepribadian ini adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kepribadian ini, disebut tes kepribadian atau personality test. Yang ketiga sikap. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu hal disebut tes sikap atau attitude test. Nah, untuk yang terakhir, inteligensi. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat inteligensi disebut tes inteligensi juga. Kemudian proses yang dimaksud ini berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah kurikulum, materi pelajaran, pendekatan dan metode, cara menilai, sarana dan media, sistem administrasi, guru, dan personal lainnya. Nah, unsur-unsur tersebut saling berinteraksi secara fungsional satu sama lain dalam rangka kelancaran kegiatan belajar mengajar. Untuk mengevaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan dengan menyajikan soal tertulis tipe uraian atau esai. Di samping itu, evaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan melalui observasi terhadap siswa dalam melukis atau menggambar dengan menggunakan alat, simulasi, atau
penjelasan lisan tentang konsep matematika di depan kelas. Nah, untuk yang terakhir, keluaran atau input. Input ini pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal ini yang disebut input adalah kondisi setelah kegiatan belajar mengajar atau proses dilaksanakan. Nah, evaluasi terhadap input ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian siswa setelah menjalani proses belajar mengajar. Alat yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian ini disebut dengan tes pencapaian. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.